فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. آمين آمين يا رب العالمين. Summa amma ba'du. Taib, pada sore hari ini kita lanjutkan kajian Riyadhus Shalihin, masih pada kitab Al-Muqaddimat, bab nomor yang keempat, yaitu As-Sidq, tentang nilai kejujuran, yang mana sifat yang agung ini sudah jarang kita temukan di akhir zaman. Terlebih lagi Nabi SAW sampaikan, kelak nanti di akhir zaman akan ada sanawatun khadda'atun, ya, tahun-tahun di mana penuh dengan kedustaan. Ya, bahkan Nabi terangkan para pendusta diberikan amanah. Orang yang amanah justru didustakan. Yang pantas untuk mendapatkan amanah, maksudnya mereka didustakan, mereka tidak diberikan amanah tersebut. Ya, dan saat ini kita lihat banyak fenomena ini terjadi. Maka sangat penting kita membahas tentang bab kejujuran ini atau as-sidq dalam bahasa Arab. Dan kita masuk pada hadis nomor yang kelima jika dilihat dari sudut pandang babnya. Sedangkan kalau melihat dari keseluruhan bab, dari bab pertama sampai dengan yang bab keempat ini, dari hadis nomor yang pertama sampai dengan yang sekarang kita bahas, maka ini berada di urutan nomor ke-58. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sudah banyak kita ceritakan tentang beliau. Beliau menyampaikan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadisnya sangat panjang. Nabi yang cerita, dan kita akan sedikit ringkas tentang sabda beliau ini dan cerita beliau. Beliau menceritakan, ghaza nabiyyun minal anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaihim. Ya. Ada seorang nabi. Jadi Nabi SAW menceritakan tentang seorang nabi. Anonymous nih, enggak diketahui siapa, tapi nanti akan kita kasih tahu siapa. Ya, seorang nabi di antara nabi-nabi yang semoga Allah memberikan salawat dan salam untuk mereka semua, kata Nabi SAW. Faqala liqaumihi, nabi tersebut berkata kepada kaumnya. Apa ucapannya? Apa titah nabi ini kepada kaumnya? La yatba'anni rajulun malaka bud'am ra'atin. Ya, artinya jangan ada seorang pun yang mengikutiku. Maksudnya ikut dalam medan peperangan. Yaitu diantaranya rajulun malaka bud'am ra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha. Seseorang yang baru saja menikahi wanita dan dia hendak berumah tangga dengannya. Ini kiasan ya. Maksudnya adalah hendak menggauli istri yang baru dia nikahi. Walamma yabni biha, dia sudah niat ingin menggaulinya tapi belum sempat, maka orang yang seperti ini kriteria yang pertama, jangan ikut dalam medan perang. Ya, kemudian kata Nabi tersebut lagi, wala ahadun bana buyutan lam yarfa' suqufaha.
Jangan juga ikut denganku seseorang yang sedang membangun rumah, kemudian rumah tersebut sudah dia tingkatkan tapi bagian atapnya belum jadi. Maka jangan juga orang yang seperti ini ikut dalam medan perang. Wala ahadun ishtara ghanaman. Kriteria yang ketiga, kata Nabi ini ya. Kriteria yang ketiga adalah seseorang yang sudah membeli ghanam, membeli kambing, au khalifat, atau dia membeli beberapa unta yang dalam kondisi bunting. Ya, unta yang sudah hamil. Wa huwa yantaziru auladaha. Sedang dia saat itu menanti-nantikan ya kelahiran dari unta tersebut. Maka 3 kriteria orang ini jangan ikut dalam medan perang. Ya, kata Nabi tersebut. Ya. Kemudian apalagi Nabi SAW cerita lagi, lanjutkan. Faghaza fadana minal qaryati salatal asri au qariban min zalik. Maka akhirnya Nabi tadi setelah menyeleksi kaumnya, 3 kriteria nggak boleh ikut, kemudian mereka berangkat berperang, sampai akhirnya apa? Mereka hendak memasuki sebuah perkampungan. Maksudnya ini tempat musuh. Ya. Tapi apa? Sudah dekat fadana minal qaryah salatal asri au qariban min zalik. Sudah masuk waktu asar, ya, atau akan masuk salat asar, faqala lisyamsi. Maka Nabi tersebut berkata kepada matahari. Jadi ini akan masuk ke waktu hari berikutnya. Karena sudah mendekati waktu maghrib. Jadi sudah waktu asar, Nabi tersebut melihat, waduh, bentar lagi ini akan ganti hari. Ya, sejak zaman dulu para nabi dan rasul memandang pergantian hari itu di waktu maghrib. Maka waktu petang ba'da asar itu sudah penghujung hari namanya. Maka Nabi tersebut berkata kepada matahari, innaka ma'muratun wa ana ma'murun. Nabi tersebut berkata kepada matahari, wahai matahari, sesungguhnya kau diperintahkan oleh Allah. Untuk apa? Untuk terbenam kan? Wa ana ma'murun, dan aku juga sebagai nabi juga punya mandat dan perintah dari Allah, yaitu harus memasuki perkampungan musuh itu dan harus aku kalahkan mereka. Ya, Allahumma habisha alaina. Maka Nabi tersebut berdoa kepada Allah, ya Allah, mohon agar engkau menahan lajunya matahari tersebut, sehingga matahari itu tertahan, tidak terbenam untuk sementara waktu. Berkat doanya Nabi tersebut, ya. Fahubisat hatta fatahallahu alaih. Bahkan tidak sebentar berhentinya dan tertundanya matahari tersebut terbenam, tapi sampai Nabi tersebut dan kaumnya berhasil mendapatkan kemenangan atas kaum yang mereka datang itu. Fajama'al ghanaim, maka setelah menang dikumpulkanlah harta ghanimah, harta rampasan perang. Faja'at ya'ni an-nar litakulaha falam tat'amha. Sudah dikumpulkan menjadi satu, disatukan di sebuah tempat yang tinggi atau seperti altar. Kemudian kok tidak datang juga petir menyambar. Nanti akan kita ceritakan tentang hukum ghanimah di masa silam. Maka akhirnya apa? Nabi tersebut ya menduga berarti ada kaumku yang korupsi terhadap harta rampasan perang. Karena kalau dikembalikan semuanya, dikumpulkan semua, pasti akan diterima oleh Allah, dan tanda diterimanya datang petir menyambar harta ghanimah tersebut, yang mana petir tersebut tanpa ada asap dan menghilang begitu saja. Ya. Kemudian apa? Faqala inna fikum ghululan. Maka Nabi tersebut berkata, hei, berarti ada di antara kalian yang korupsi ini terhadap harta rampasan perang. Falyubayyi'ni min kulli qabilatin rajulun. Maka kata Nabi tersebut, hendaklah setiap orang dari setiap kabilah datang kepadaku dan berbaiat, janji setia. Maksudnya menyatakan bahwasannya tidak akan mengambil harta rampasan perang. Maka apa? Faltubayyi'ni qabilatuk. Falaziqat yadu rajulaini aw salasatin biyadih. Ya. Kemudian apalagi apa yang terjadi setelah dikatakan oleh Nabi tersebut? Mulai ada yang ketahuan. Ya,
ada yang tiba-tiba tangannya menempel pada Nabi tersebut. 1 orang, 2 orang, 3 orang. Terungkap dia telah menilep, telah korupsi harta rampasan perang. Kemudian apalagi? Nabi tersebut masih berkata, fikumul ghulul, masih ada ini yang ngambil nih. Mana lagi gitu kan? Faja'u bi ra'si mithli ra'si baqaratin minadz zahab. Maka akhirnya ada yang korupsinya berjamaah. Ya. Seperti yang terjadi di negeri-negeri tadi banyak nih kayak gini ya. Korupsinya berjamaah, datang beberapa orang membawa apa? Membawa kepala berbentuk sapi dan itu berbahankan emas. Ya, emas murni nih, Pak. Fa wada'aha faja'at an-naru fa akalatha. Diletakkan, digabungkan dengan tumpukan harta ghanimah, barulah setelah itu datang petir menyambar. Ya, tandanya diterima oleh Allah. Falam tahillal ghanaimu li ahadin qablana. Maka Nabi menyelesaikan kisah tersebut dan Nabi memberikan pelajaran kepada sahabat, ketahuilah di masa silam harta ghanimah tidak diizinkan oleh Allah untuk dikonsumsi. Ya, beda dengan di masa kita. Ya, thumma ahallallahu lanal ghanaim. Kemudian Allah halalkan harta ghanimah untuk kita semua. Lamma ra'a dha'fana wa ajazna fa ahallaha lana. Karena Allah memandang memang umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang lemah. Ya, maka akhirnya Allah halalkan. Ya, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW ini adalah Nabi yang bernama Yusha' bin Nun. Nabi Yusha' bin Nun tidak disebutkan namanya di dalam Al-Quran, tapi disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang tafsiran daripada surah Al-Kahfi surat ke-18, yaitu kisah tentang Nabi Musa yang hendak berjumpa dengan Khidr. Musa disertai dengan muridnya yang setia, yang masih muda saat itu. Nabi Muhammad SAW menjelaskan dia bernama Yusha' bin Nun. Allah berfirman di ayat ke-60 dari surat Al-Kahfi, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Ingatlah Muhammad ketika Musa berkata kepada fatahu, kepada muridnya yang masih muda, ya, la abrahu, aku akan terus berjalan, enggak berhenti, hatta ablugha majma'al bahrain, aku akan baru berhenti ketika sudah bertemu dengan tempat di mana di situ pertemuan antara dua laut, yaitu air yang asin dengan air yang tawar. Ya. Au amdiya huquba, atau kalau enggak aku temukan, aku akan jalan terus-menerus bertahun-tahun. Nah, di situ dikatakan li fatahu, Musa berkata kepada murid yang masih muda. Nabi Muhammad SAW menjelaskan yang dimaksud dengan muridnya Musa namanya Yusha' bin Nun. Ya. Nabi ini yang nanti akan melanjutkan estafeta nubuwah. Setelah Nabi Musa, sedangkan Musa itu nabi sekaligus rasul, wafat, maka muridnya ini diangkat oleh Allah menjadi nabi untuk melanggengkan syariat Nabi Musa, untuk ya menyebarkan ajaran-ajaran kitab Taurat. Sebagian ulama atau jumhur ulama mengatakan Yusha' bin Nun hanya sekedar nabi, tidak diangkat menjadi rasul. Nah, kisahnya yang tadi Nabi Muhammad ceritakan, Nabi Yusha' itu kalau kita ingin melihat secara lebih detail dan rinci, suatu ketika dia diperintahkan oleh Allah untuk memerangi suatu kaum. Maka dia berangkat bersama dengan Bani Israel, keluar dari padang pasir, ya, berjalan bersama Bani Israel sampai ke tempat yang saat ini disebut dengan negara Yordania. Sampai di sebuah tempat yang bernama Yerika, maka saat itu ya mereka menyaksikan kota Yerika itu berada dalam pengawalan yang sangat ketat. Benteng yang sangat tinggi, kokoh, besar. Maka akhirnya Nabi Yusha' bersama dengan kaumnya mengepung benteng tersebut selama 6 bulan. Ya, sampai dapat satu kesempatan menerobos benteng tersebut, Nabi Yusha' bin Nun akhirnya menyerbu ke dalam.
meneriakkan takbir dan akhirnya memasuki kota tersebut dan berhasil membunuh sekitar 11 ribuan orang musuh yang ada di sana. Ya, tidak diceritakan Nabi Yusha bin Nun berapa orang saat itu. Kemudian tidak hanya itu, Nabi Yusha bin Nun ke arah utara lagi, ya, yaitu ke beberapa kota-kota Syam, dan di situ berhasil mengalahkan raja-raja, belasan raja berhasil ditaklukkan. Sampai akhirnya sudah selesai. Ya, ada satu perkampungan lagi yang harus ditaklukkan berdasarkan perintah Allah. Yang jadi masalah, kejadian ini terjadi di hari Jumu'ah. Orang-orang Yahudi memiliki syariat harus memuliakan hari Sabtu. Hari Sabtu adalah hari yang sangat suci. Ya, dan dulu di zaman Nabi Musa itu sudah ada beberapa orang Bani Israel yang dilaknat dan dikutuk oleh Allah dikarenakan melanggar hari Sabtu. Hari Sabtu adalah hari ibadah total, murni, nggak ada urusan dunia. Ya, diterangkan dalam surat Al-A'raf ayat 163. Ya, was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Wahai Muhammad, tanyalah kepada orang-orang Yahudi tentang Qaryah, suatu kampung, ya, yang mana kampung ini ada di pinggiran pantai. Dulu mereka membuat tipu daya di zaman Nabi Musa. Bagaimana tipu dayanya? Sudah jelas-jelas hari Sabtu nggak boleh ada urusan dunia, apalagi mancing, apalagi menjala ikan. Ya, hari Sabtu total untuk beribadah. Tapi masalahnya Allah uji mereka. Ketika mereka keluar dari rumah karena mereka tinggalnya di pinggiran pantai, giliran hari Sabtu mau ibadah, ini ikan-ikan justru banyak muncul di ngapung gitu, di atas. Tapi kalau bukan hari Sabtu, nggak muncul. Ini ujian, Pak. Ya, ini ujian dari Allah. Ya, ujian bagi orang yang beriman. Maka akhirnya mereka bikin tipu daya. Sebagian mufassirin menceritakan maksud ayat ini, mereka di hari Jumu'ah, ya, mereka gali tanah agar air laut itu mengalir, ya, ke bagian sungai yang mereka buat. Kemudian di ujung sungai mereka bikin jala sehingga ikan-ikan, ya, yang dari hari Jumat itu sudah dibuka, ya, hari Sabtu kan penuh, ikan itu akan masuk ke aliran tersebut. Ya, Sabtu mereka watados, wajah tanpa dosa, ya, berangkat ibadah, ya. Malamnya atau hari Ahadnya mereka tinggal ambil itu jalanya, udah penuh dengan ikan. Sebagian mengatakan dibuat di awal pagi sekali di hari Sabtu. Intinya mereka melanggar hari Sabtu dengan cara yang tidak lumrah. Ya, maka akhirnya apa? Berlakulah azab dari Allah. Ya, bagaimana azabnya? Allah laknat mereka dan Allah Subhanahu wa taala kutuk mereka. Ya, di surah Al-Baqarah ayat 65 dijelaskan, وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Gara-gara mereka melanggar hari Sabtu, maka Allah berfirman kepada mereka, kunu, jadilah kalian qiradatan khasiin. Qiradah itu dari kirdun, artinya monyet. Mereka dikutuk oleh Allah yang awalnya bentuknya manusia berubah jadi monyet. Ya. Di surat Al-Maidah ayat 60 ada tambahannya lagi. Tidak hanya al-qiradah, tapi qiradatan dan juga khanazir. Khanazir itu apa? Dari kata khinzir. Ya, bab 1, Pak. Ya, bab 1 tahu kan? Jadi babi. Jadi ada yang dikutuk menjadi kera, ada yang dikutuk menjadi babi. Mal'anahullah. Orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Wa ghadiba alaih, yang dimurkai oleh Allah, ya, wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa abadat taghut. Dirubah oleh Allah menjadi 3. Ada yang dirubah menjadi kera atau monyet, ada yang dirubah menjadi khinzir atau babi, dan ada yang dirubah sifatnya sehingga dia selalu condong kepada taghut dan senantiasa menyembah taghut.
Ini azab dari Allah. Nabi Yusha bin Nun melihat hari Jumat akan berakhir karena waktu sudah petang. Dan di hari Sabtu dilarang untuk apa? Urusan duniawi, plus juga dilarang untuk berperang. Maka Nabi Yusha meminta kepada Allah agar matahari ditunda terbenamnya. Dan Nabi SAW pernah terangkan di hadis yang lain, belum pernah Allah menunda tenggelamnya matahari kecuali hanya untuk satu nabi, yaitu Nabi Yusha bin Nun. Ini keistimewaan Nabi yang satu ini. Hebat ya Pak ya, bisa ya menunda terbenamnya matahari. Ini bukan cerita dongeng, bukan cerita kaleng-kaleng, ini cerita nyata ya. Nah, apalagi yang bisa kita ambil kesimpulan dari hadis ini? Ketika Nabi terangkan, ketahuilah di zaman kita harta ghanimah sudah halal, di zaman dahulu tidak. Maka dikuatkan dengan hadis yang lain, Nabi ceritakan ada 5 perkara yang aku diistimewakan di atas nabi-nabi sebelumku. Belum pernah nabi-nabi lain diberikan yang 5 perkara ini. Yang pertama kata Nabi SAW, aku ditolong oleh Allah, nusirtu birru'bin nasirata asyahrin. Ketika aku hendak menyerang suatu kaum atau menyerang musuh, aku berangkat sejauh 1 bulan perjalanan, Allah sudah mengirimkan rasa takut ke dalam hati-hati musuhku. Maka ketika jumpa sama Nabi dan sahabat, itu musuh-musuh langsung lari tunggang langgang. Karena udah terintimidasi 1 bulan sebelum berjumpa. Dan ini enggak diberikan kepada nabi yang lain. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tuhuran. Keutamaan yang kedua, telah dijadikan seluruh permukaan bumi bagi Nabi Muhammad dan umatnya diperbolehkan untuk sholat. Kapanpun kita mendapati waktu sholat, maka segera sholat, nggak ada alasan lagi. Sedangkan orang Yahudi dan Nasrani dulu, mereka ibadahnya harus di tempat ibadah yang mereka buat. Ya, paten itu. Di luar itu, maka tidak sah ibadah mereka. Kalau kita beda. Yang ketiga kata Nabi SAW diantaranya apa? Wa uhillat liyal ghanaim. Dan Allah menghalalkan ghanimah untukku dan umatku. Dulu seperti yang diceritakan dalam hadis tadi, harus dikumpulkan ghanimah tersebut, ya, kemudian ditunggu petir menyambar, ya, dan petir ketika menyambar seharusnya itu kan berasap tuh, ya, terbakar. Tapi ini petir yang berbeda. Allah kirimkan pertanda diterimanya amal soleh mereka berupa jihad. Dan yang kedua, diantaranya petir itu menyambar hewan kurban di masa silam. Ya, jadi nggak perlu ada pemotongan sebelum Nabi Ibrahim. Ya, sebelum itu kurban itu dikorbankan. Qabil dan Habil, yang satu mempersembahkan hasil pertanian yang terbaik. Yang satu memberikan hasil pertanian yang jelek, yaitu si Qabil, sedangkan Habil memberikan hasil ternak yang terbaik. Yang disambar petir yang mana? Yang milik Habil, yaitu hasil ternak yang terbaik. Jadi justru tanda diterimanya disambar petir dan musnah begitu saja, hilang. Ya. Jadi jelas sampai sini. Dan ini hadis ini kita ambil kesimpulan yang terakhir, betapa besarnya dosa korupsi. Kenapa? Di sini diterangkan bahwasannya pahala Nabi Yusha dan seluruh kaumnya tertahan, nggak langsung diberikan dan tidak diterima jihad mereka, kecuali apa? Harus pada ngaku dulu tuh yang ngambil harta ghanimah. Padahal tadi diceritakan sudah ada 2 orang yang mengaku, sudah ada 3 orang, ya. Tapi ternyata apa? Masih ada juga yang menyembunyikan. Harus semuanya menyerahkan terlebih dahulu, baru pahala jihad itu berlaku untuk mereka semua. Dan ini menunjukkan di antara yang bisa menahan seseorang dari masuk surga itu adalah ketika ia mengambil harta rampasan perang dengan cara diam-diam, atau bahasa kita sekarang korupsi. Nabi SAW bersabda, la taghullu, janganlah kalian berlaku korupsi. Fa innal ghulul, karena sesungguhnya perbuatan korupsi, nilep harta itu adalah apa? Narun, akibatnya masuk neraka. Wa arun ala ashabi fid dunya wal akhirah, dan akan menjadi aib, ya, dunia akhirat, terungkap nanti malu, ya. Bahkan Nabi SAW itu pernah
Ada beberapa sahabat yang mengabsen satu persatu sahabat-sahabat yang mati syahid. Ya, di depan Nabi. Supaya apa? Kalau Nabi diam saja berarti benar dia syahid. Maka dijelaskan, fulan syahid, Rasul diam. Fulan syahid, Rasul diam. Fulan syahid, Rasul diam. Sampai orang yang kesekian dikatakan fulan syahid, Rasulullah SAW bersabda, kala, tidak. Sesungguhnya aku menyaksikan ia di neraka. Kenapa? Karena dia mengambil burdah, mengambil pakaian atau mantel dari hasil rampasan perang. Dan itu menjadi aib dia di dunia dan akhirat, dan dia akan dibakar neraka dengan pakaian yang ia ambil. Ya, pernah juga Nabi SAW diminta untuk menyolati sahabatnya, maka Nabi SAW bersabda, sallu ala sahibikum. Ya, kalian ajalah yang soletin teman kalian itu. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, fa innahu ghalla fi sabilillah. Aku enggak mau nyolatin karena dia telah korupsi. Ya, mengambil harta rampasan perang, sedangkan saat itu dia berjihad di jalan Allah, ya. Nah, ini jadi pelajaran bagi kita semua, hendaklah kita berhati-hati. Ini tidak hanya berlaku untuk harta rampasan perang, tapi berlaku untuk harta-harta yang lain. Semua harta milik umat, maka semuanya harus diserahkan kepada yang berhak dan kepada mustahik. Kalau harta ghanimah itu 1/5 untuk baitul mal dan 4/5-nya untuk para veteran perang. Semua prajurit-prajurit dibagi 4/5. Ya. Makanya di zaman dulu para tentara nasional, bukan Indonesia ya, tentara nasional negara-negara Islamiyah umumnya itu mereka orang-orang kaya. Ya, kenapa? Ya harta rampasan perang banyak, 4/5 untuk mereka. Ya, kayak saya kurang tahu kalau gaji TNI berapa di Indonesia. Ya, Allahu a'lamu bishawab.